Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama saya dan Ustadz Hanif tentunya. Kita nggak bosan-bosan selalu menemani pemirsa Lapal Podcast dimanapun Anda berada. Gitu ya Ustadz ya. Kita masih semangat di akhir-akhir perjumpaan kita dengan para pemirsa. Betul. Bukan begitu Ustadz? Betul. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah nggak puasa Ustadz? Alhamdulillah, ini puasa yang keberapa ya? Yang terakhir deh. Terakhir ya? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok nggak puasa? Gimana sih pertanyaanku Ustadz? Maaf. Soalnya udah antusias untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Pakai baju baru Ustadz. Baju baru sudah nih. Baju barunya Ustadz berapa pasang nih? Alhamdulillah belum beli. Oh belum beli, ya udah tutup Ustadz tokonya Ustadz. Ya, nih kebetulan tema topik pembahasan kita hari ini yaitu sholat Idul Fitri Ustaz. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang mana kita nanti berkumpul jadi satu di suatu masjid. Ramai orang dari anak kecil, dewasa, semua bapak ibu kumpul jadi satu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Iya. Nah, jika dibandingkan sholat Idul Fitri dengan sholat pada umumnya, sholat wajib itu apa Ustaz? Iya. Perbedaannya yang sangat signifikan itu apa ya Ustaz? Iya. Jadi begini, Mas Muiz. Pemirsa Lapar yang dimanapun berada, mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Memang betul, sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang sangat istimewa. Rasulullah SAW ketika beliau ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau itu memerintahkan seluruh wanita yang suci maupun yang haid untuk keluar untuk melaksanakan namanya sholat Idul Fitri. Walaupun mungkin yang haid tidak sholat, tapi mereka semua disuruh keluar. Begitu istimewanya. Istimewa. Makanya dari itu para ulama, jumhur ulama itu mengatakan sholat Idul Fitri itu wajib. Oh gitu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi jumhur ulama mengatakan wajib karena semua perempuan disuruh keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan memang sholat Idul Fitri ini setahun sekali ya, Mas Maid ya, setahun sekali dan sangat istimewa sekali. Ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu disunahkan dilaksanakan di lapangan, di tanah lapang yang luasnya. Pun boleh juga dilaksanakan di dalam masjid, sebagaimana orang-orang Mekah itu kalau Idul Fitri di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram dari dulu seperti itu. Dan ketika melaksanakan sholat itu takbirnya pun beda Mas Muiz. Yaitu betul, ketika Idul Fitri itu ada namanya takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan, yaitu ketika rakaat pertama 7 kali, ketika rakaat kedua tambahan 5 kali. Ya, jadi jangan salah nih ketika kita sholat Idul Fitri ya, imamnya Allahu Akbar. Nanti imamnya takbir lagi. Allahu Akbar. Tapi jangan ruku. Jangan ruku. Iya benar. Kalau nggak tahu ruku, malu dong. Biasanya mereka itu ngantuk. Ilmu. Iya Ustaz. Biasanya ngantuk rakaat kedua habis begadang ya Ustaz, takbiran ya. Allah Akbar ruku. Dengar Allahu Akbar yang kedua ruku dia. Terus Allahu Akbar ketiga sujud lagi dia. Jadi yang lainnya pada berdiri. Enggak kusuk yang lainnya. Ya Allah, jadi itu perbedaan ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat yang lain. Begitu, Mas Saudara. Ada berpakaian saat sholat Idul Fitri itu gimana Ustaz? Gak boleh berlebihan kah? Atau kan kebanyakan udah pakai baju baru tuh, jadi pada glamor, apalagi ibu-ibu tuh saling berlomba-lomba biar terlihat bagus, bling-bling, simmer Ustaz. Masya Allah. Iya, itu gimana? Ada berpakaian saat sholat Idul Fitri itu gimana Ustaz? Jadi memang benar Mas Muiz, ketika Idul Fitri Rasulullah itu memiliki pakaian khusus. Oh gitu. Beliau itu punya pakaian khusus 3. Yang pertama ketika Idul Fitri beliau itu punya pakaian khusus yang bagus kan. Yang kedua Idul Adha, dan yang ketiga sholat Jumat. Jadi kita perlu contoh beliau ya, kita itu harus punya pakaian khusus sholat Jumat. Jangan sholat Jumat pakai kaos
pakai pakaian yang biasa-biasa, enggak. Rasulullah punya pakaian khusus yang bagus ya, ketika sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha begitu. Maka juga kita disunahkan untuk memperbagus penampilan ketika keluar Idul Fitri. Pakai baju yang bagus. Belum, nggak perlu baru nggak apa-apa. Kalau mau baru juga boleh. Yang penting bagus, rapi begitu. Dan jangan berlebihan, karena ketika berlebihan misalkan ya pakai warna yang waduh nyentrong gitu ya, nanti malah menjadi pusat perhatian sehingga banyak yang misalkan tidak khusyuk ketika sholat ya, sholat kelihatan apa itu kuning-kuning misalkan ya, atau yang lainnya. Yang penting menutup aurat, rapi dan kelihatan bagus. Kelihatan bagusnya. Seperti itu teman-teman. Sunnah selain berpakaian yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri itu apa aja, Ustaz? Nah, begini Mas. Ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi harinya ya, maka setelah sholat subuh, mari kita mandi besar, mandi wajib. Mandi di laut? Maksudnya bukan mandi wajib, mandi besar. Ketika sebelum Idul Fitri ya, kita mandi. Setelah mandi, jangan lupa makan. Karena kita disunahkan untuk makan dulu. Mandi, makan, ngantuk, tidur. Nah, tapi makannya jangan banyak-banyak ya. Gitu. Cukup makan itu seperti orang yang menandakan nggak puasa loh, begitu. Karena hari itu kita diharamkan berpuasa. Orang yang berpuasa di hari itu nggak boleh, haram. Nah, maka kita menandakan cukup mungkin minum air, cukup mungkin makan kurma satu, sudah terus berangkat. Begitu. Jadi mandi terus makan. Nah, yang ketiga pakai baju yang bagus. Nyambung yang tadi Ustaz ya. Pakai baju yang bagus, baju yang baru juga boleh, yang penting rapi, menutup aurat, kemudian pakai wangi-wangian bagi yang laki-laki ya. Laki-laki wangi-wangian begitu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang lain, kok pas orang lain tuh pakaiannya kok biasa-biasa, pakaiannya kok kayak ya lusuh begitu ya, jangan diremehkan. Kita dilarang sesama muslim meremehkan orang lain. Dari siapapun dia atau bagaimanapun penampilannya nggak boleh diremehkan. Karena orang muslim itu selalu husnudzan kepada dia. Bisa jadi dia penampilannya kayak gitu, tapi hatinya itu bersih luar biasa. Kita nggak tahu. Begitu. Maka kalau ada orang yang pakaiannya lusuh, jangan diremehkan. Jangan dilihat dari covernya, tapi hatinya. Betul. Pernah ada kejadian begini. Bahasa Inggrisnya itu apa yang just itu ya teman-temannya? Just cover in the book. Yes. Nah, keliru. In the book gitu ya. Pernah ada kejadian kisah begini ya. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu punya anak. Ketika hari raya itu orang-orang pada sowan ke rumah Umar bin Abdul Aziz karena beliau adalah pemimpin Islam ya, sowan mengucapkan selamat hari raya gitu kan, gitu. Terus datang anak-anak, itu pakaiannya bagus-bagus gitu, datang selamat hari raya gitu. Anaknya Umar sendiri itu pakaiannya nggak pati bagus, pakaiannya itu karena masya Allah tawaduknya beliau, dan beliau itu nggak mau yang terlalu berlebihan. Pakaian anaknya presiden itu pakaiannya nggak terlalu bagus, biasa aja. Ketika anak-anak yang ini pada sowan, pada mengucapkan selamat, pakaiannya kok bagus-bagus. Umar menangis gitu. Ya Allah, kok so anak-anak ini pakaiannya bagus-bagus, anakku dewe pakaiannya kayak gitu. Ya, kemudian anaknya ini mengatakan, "Bapak, kenapa kok menangis?" Bapak mengatakan, Umar tadi ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aku takut hatimu hancur ketika melihat anak-anak itu pakaiannya bagus-bagus untuk merayakan Idul Fitri, sedangkan pakaian kita berdua seperti ini." Maka anaknya Umar bin Abdul Aziz, masih anak ini, mengatakan begini, "Bapak, saya yakin Idul Fitri itu bukan yang seperti itu, bukan pakai pakaian baru, bukan pakai sesuatu yang tapi Idul Fitri itu adalah ketika seseorang itu tidak lagi melakukan dosa kepada Allah. Masya Allah. Idul Fitri itu ketika dia nggak pernah menyakiti bapaknya. Idul Fitri itu adalah ketika dia nggak pernah membuat menangis ibunya. Aku yakin Pak, Idul Fitri itu yang seperti itu." Maka dari itu langsung bapaknya langsung, "Masya Allah." Itulah
pemirsa sekalian, Idul Fitri adalah hari di mana kita taat kepada Allah. Itu adalah Idul Fitri yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali Ustadz ya. Nah kebetulan karena ini podcast kita yang terakhir Ustadz, Iya, Masya Allah. terakhir ya. Jadi Masya Allah. ada sepatah dua patah kata yang disampaikan langsung sama Ustadz aja. Jadi begini pemirsa lapar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung acara ya. Pertama saya mengucapkan mohon maaf ya, mohon maaf atas apa yang mungkin saya ada salah-salah kata. Saya mungkin menyakiti Mas Muiz juga ya. Oh, tidak Ustadz, aman Ustadz. Aman ya. Nanti di belakang lah ya. Iya. Tidak, Untung ada lagi. Iya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa sudah setia menonton ya. Iya. Mudah-mudahan pemirsa sekalian diberikan rahmat, Amin. hidayah oleh Allah, Amin. diberikan pencerahan, bisa mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Biasa sekali. Tentunya kita juga terima kasih kepada yang telah mendukung acara Betul, kita Ustadz dari betul. Malang Strudel, Malang Strudel, Rumah Zakat, Rumah Zakat, dan Amazing Malang tentunya. Amazing. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.